Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan yang di semester 2 ini ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bidang pandang sama sudut pandang gambar ya. Sekarang kita akan membahas mengenai KD3T11, yaitu memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu dalam fotografi ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas, eh, dipimpin terlebih dahulu pembacaan doanya ya. Berdoa dimulai. Oke, bisa diakhiri ya. Oke, kita sekarang membahas mengenai KD311, yaitu memahami jenis-jenis kamera sama alat bantu di dalam fotografi. Langsung saja Bapak share materinya. Sudah terlihat ya? Oke, sekarang kita mulai saja. Kamera dan alat bantu dalam fotografi atau yang dikenal dengan albatrofi, alat bantu fotografi. Nah, kamera berdasarkan sistem bidiknya itu dibedakan menjadi beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kamera saku atau yang lebih dikenal dengan kamera pocket. Ya, karena biasanya ukurannya kecil dan diletakkan di saku. Kamera point and shoot, jadi hanya bisa mengambil eh, gambar saja ya. Kemudian lensa utama tak dapat diganti atau tidak bisa diganti. Kemudian berdimensi kecil dan praktis. Fasilitasnya atau yang bisa dilakukan dalam kamera pocket ini hanya zoom, autofocus, CD putar, pembuatan video ya. Orang menyebutnya itu adalah kamera pasti jadi karena hanya tinggal jebret pasti sudah terjadi, sudah jadi foto. Itu mengenai kamera saku. Jadi ukurannya relatif kecil, mudah diletakkan di saku, kemudian fasilitasnya bisa zoom sama autofocus saja ya. Jadi nggak bisa mengatur segitiga exposure-nya. Hanya demikian gambarnya yang bisa diambil untuk kamera fokus atau kamera saku ini ya. Selanjutnya adalah kamera RF atau rangefinder ya. Kamera sama mengambil gambar, kemudian lensanya juga tetap. Jadi nggak bisa ganti lensa di sini, paten. Kemudian hampir sama kan, lensanya tetap ini ceket, ini juga ceket yang kedua. Kemudian tapi di yang kedua ini ada settingan shutter speed sama aperture dan fokusnya. Jadi perbedaannya di sana ya. Jadi kalau di sini belum bisa, kalau yang pocket tadi nggak bisa mengatur shutter speed, ya kan? Kecepatan mengambil gambar, kemudian diafragmanya, aperturnya nggak bisa, ya. Nah, yang di sini, yang range finger ini bisa sudah di sini, sama fokusnya bisa. Kemudian yang range finger ini bisa menggunakan filter sudah. Nanti filter itu apa, Pak? Nanti kita bahas, ada kan masuk terdalam alat bantu nanti filter itu ya, alat pendukung. Kemudian kamera penemu jarak menemukan jarak yang tepat agar objek fokus yang ditandai oleh objek yang tidak berbayang. Jadi perbedaan antara keduanya ini terletak pada titik fokusnya di sini ya. Bapak sudah tebalkan. Jadi kalau yang range finger ini lebih fokus di sini. Kalau yang sini kan auto, jadi fokusnya itu adalah otomatis. Nggak bisa kita ngatur sendiri mau fokus yang mana.
Nah, kalau sini sudah ada settingan autofokusnya. Settingan autofokus, settingan fokusnya di sini. Manual fokusnya sudah ada di sini. Tapi sama-sama nggak bisa ganti lensa. Itu ya, mengenai range finger. Kemudian yang ketiga, itu adalah single lens reflex atau yang kita kenal dengan SLR. Nah, ini yang kita gunakan. Kemarin saat praktik, banyak kita menggunakan ini. Tentunya yang pertama lensanya ini sudah bisa kita ganti di sini. Memiliki banyak fasilitas pendukung yaitu berbagai jenis lensa. Sudah bisa gonta-ganti lensanya di sini. Kemudian settingannya ya segitiga exposure-nya masuk juga ada di sini. Kemudian yang membedakannya apa, Pak? Yang membedakan adalah yang ini. Dengan range finger dengan single lens reflex ini yang membedakan ini. Menggunakan sistem bidik pantulan yang dipantulkan melalui prisma. Kayak gini, yang merah putih, kayak gini. Kalau yang yang apa, range finger tadi itu nggak memiliki pantulan seperti sini, nggak memiliki pantulan melalui prisma ini. Jadi apa ya, lurus gitu pandangannya ya. Kalau ini bisa dipantulkan di sini, sehingga di sini ini banyak permodelan atau dari fotografer itu berkreativitas di sini. Selain menggunakan didukung oleh lensa, kemudian settingan segitiga exposure-nya lebih komplit di sini, sehingga kamera ini disebut sebagai man behind the gun. Pemotretlah yang menentukan kualitas hasil sebuah foto itu ya. Ini lebih lebih macam di sini nanti SLR. Karena kan tidak jarang kalian temui kalimat SLR, DSLR itu. Nanti kita bahas setelah ini ya, ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera twin lens. Ciri-cirinya untuk kamera ini ada dua lensa. Ini paten, nggak bisa dirubah, ada dua lensa. Karena twin lens, gampang kok ngingetnya ya. Jadi lensa atas berfungsi menangkap objek yang dipantulkan oleh cermin ke pembidik. Ini cara kerjanya seperti ini. Lensa satu sama lensa 2, atas sama bawah. Lensa bagian bawah berfungsi untuk menangkap objek untuk diteruskan ke film. Tapi pada intinya antara lensa satu sama lensa 2 ini kerjanya adalah bersamaan nanti. Bersamaan, maksudnya bersamaan itu adalah mengambil objek yang dari sini juga diambil, yang sini juga diambil, akhirnya nanti hasilnya adalah sebuah gambar yang yang fotografer tentukan sendiri mau ngambil gambar kayak apa. Tapi pembidikan dilakukan secara vertikal ke atas seperti ini. Ya, gitu. Tapi pada prinsipnya kerjanya ini adalah menyatu nanti. Hasil gambarnya itu menyatu. Itu ya. Jadi lensa atas, lensa sini ini adalah menangkap objek dipantulkan ke cermin pembidik. Ke sini nanti. Cermin pembidik di sini. Kalau kita praktek kemarin itu view-nya di sini. Ya, E-nya di sini, kemudian nanti LCD-nya di sini dari kamera dari lensa yang kedua, lensa bawah. Tapi gambarnya nanti adalah hasil penyatuan dari lensa atas sama lensa bawah. Seperti itu ya. Tuh, jenis yang keempat berdasarkan sistem bidikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera medium format. Nah, kamera medium format ini ciri-cirinya adalah sama mirip dengan SLR, tapi hanya lebih besar diameternya di sini. Kalau tadi range finger sama SLR itu diameternya adalah 3,5, kalau di sini bisa 120 diameter lensanya ini, bulatnya ini. Kemudian kamera ini cocok digunakan untuk still life.
Still life, benda yang tidak bergerak. Nah, ini banyak digunakan untuk keperluan bisnis iklan majalah yang membutuhkan gambar yang besar dan bagus, yang diletakkan di baleho, misalkan baleho-baleho di jalan, itu karena memerlukan kamera yang kualitas gambarnya bagus. Jadi di sini ya, hanya lebih besar di sini, lebih besar ukuran diameter lensanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera format besar. Nah ini lebih besar lagi. Ukuran filmnya atau ukuran layarnya di sini LCD-nya adalah relatif besar, 45 inch atau 8 kali 10 inci. Baik di sini lensanya, bidikannya, maupun yang di sini besar. Kemudian kemampuan untuk melakukan tilt dan swing. Tilt dan swing itu hasil gambar yang apa ya? Hasil gambar yang miring ya. Seakan-akan gambar itu adalah miring. Tilt itu kan miring dan swing adalah berayun di sini. Keduanya digunakan untuk still dan swing digunakan untuk ini mengoreksi perspektif seperti dalam foto arsitektur dan pemandangan alam. Kan foto arsitektur kan ada kalanya dia itu diambil atau di sudut pandang yang dari miring, sisi kemiringannya. Kemudian kualitas reproduksi gambar dari kamera ini adalah yang terbaik, bagus. Kemudian tapi kesulitannya adalah memotret objek yang bergerak dan cepat karena kamera ini cukup besar, itu kekurangannya. Jadi itu ya, jadi kamera berdasarkan sistem bidiknya ada dibedakan menjadi 4 ya, kamera pocket, kamera saku, kemudian RF, range finder, SLR, kemudian medium format sama kamera format besar. Tuh. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan penggunaan di dalam dunia fotografi. Ini di modul banyak ya. Tinggal kalian pelajari nanti di modulnya. Saya ambil salah satunya aja yang sering digunakan. Yang pertama adalah kamera udara untuk pemetaan bumi yang terpasang pada dasar atau pesawat. Yang biasanya kan kalian pernah lihat gambar yang satelit-satelit gitu. Jadi diambil dari sini. Kamera dari udara, benih drone, beda lagi nanti. Tapi pada intinya sama-sama dari udara juga. Ya, untuk pemetaan bumi, jadi menggunakan kamera ini pertama. Kemudian kamera studio, lumrah seperti ini, banyak kita temui di studio foto. Kemudian kamera 3D, nanti hasil gambarnya itu seakan-akan ada 3 dimensinya. Kamera 3D. Kemudian kamera dalam air. Nah, jadi mun beda filmnya si Bolang misalkan nyelam dalam air, berenang, ini menggunakan kamera ini, kamera khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera Polaroid atau yang disebut dengan kamera yang instan. Maksudnya instan apa? Sekali jepret sudah ada cetakan, fotonya sudah tercetak ya. Polaroid ya. Kayak gini. Mun tahu filmnya Sun the Ship, ini kayak gitu. Jadi pengambil gambar langsung jadi, diambil, kemudian langsung jadi fotonya. Langsung sudah dicuci muncan nah, nyuci foto ya. Sudah tercuci langsung jadi. Itu ya. Tuh, sebagian saja di buku di modul yang saya kasih banyak di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan media simpannya. Nah, ini yang saya singgung di awal, ada SLR dan DSLR. SLR itu apa? Yang dikenal dengan kamera disk, yaitu penyimpanannya masih berbentuk disk atau cakram.
kayak gini. Sehingga dalam penampilan nantinya itu harus dicuci di proses pencucian dan percetakan kayak gini. Jadi kalau mau tahu ini gambar apa, ki nampu kepadang ke sinar dulu. Itu namanya SLR. Kemudian yang selanjutnya ini sudah digital. Jadi penyimpanannya itu adalah menggunakan memori sudah SD card di sini ya, DSLR, digital single length reflex. Itu ya, sama halnya dengan yang ini tadi ya, SLR. Tapi SLR itu bisa menggunakan ini, ada yang sudah menggunakan apa namanya memori, ada yang masih menggunakan disk. Kalau yang sudah menggunakan memori ini bisa dikatakan kamera digital, yang ini masih kamera disk itu ya berdasarkan media simpannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kamera yang sering kita pakai ya di jurusan multimedia atau di kantor. Kamera ini ada kamera prosumer, hampir sama dengan kamera pocket atau kamera saku. Tapi perbedaannya ini eh, sudah lebih digital ya. Kalau tadi kamera saku itu hanya autofocus, jadi nggak bisa mengatur fokusnya, jaraknya. Nah, kalau sudah kamera prosumer ini ada fitur profesional ya, ada profesional dan konsumer ya. Jadi di sini sudah ada autofocus ya, sudah ada di sini. Sama-sama masih autofocus, tapi di sini perbedaannya sudah sudah lebih baik di sini ya. Jadi prosumer itu hampir sama dengan kamera pocket ya atau kamera saku. Perbedaannya di sana. Letak hasil gambarannya aja ini lebih pro sudah, lebih profesional. Seperti itu ya. Tapi pada intinya ini tergolong dalam kamera pocket, kamera saku. Kemudian yang selanjutnya bridge kamera. Ya. Bridge kamera ini adalah salah satu cirinya ini adalah lensanya tetap, nggak bisa kita ganti. Hampir sama keduanya. Kalau DSLR ini lensanya sudah bisa kita gonta-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mirrorless, yang Sony. Nah, tapi ini kelemahannya, gambarnya sama, bagus. Tapi kalau yang ini mirrorless ini, kalau mengekspos atau mengambil gambar dari objek yang bergerak, kalau masih belum pro, masih profesional, ini akan kesulitan di sini yang bergerak. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita sudah masuk kepada alat bantu. Nah, alat bantu ini ada dua ya. Nah, yang pertama adalah alat bantu pemotretan sama alat bantu pencahayaan. Yang pertama kita bahas adalah alat bantu pemotretan. Yang pertama filter. Nah, filter ini biasanya dipasang di depan lensa. Filter itu ada dua, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak. Ya, ada yang square, ada yang apa istilahnya itu? Ada yang square, ada yang circle ya. Ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, karena lensa itu bulat, sehingga kalau kita gunakan filter yang berbentuk square atau kotak, harus menambahkan ring khusus di depannya lensa. Gitu ya.
ringnya, sehingga yang kotak itu bisa terpasang nanti. Itu ya. Jadi gunanya ini kayak gini. Nah, ini sudah ada perbedaannya kan. Ini menggunakan filter sudah. Jadi nggak perlu disetting, hanya menggunakan filter. Itu. Namanya kan filter sudah penyaring. Jadi apapun yang kita gambar, yang kita potret, kalau filternya demikian, maka akan ikut filternya ini kesaring nanti. Jadi gitu ya. Jadi gunanya filter itu menyaring cahaya yang masuk sehingga menimbulkan efek yang diinginkan. Kalau kita pengen efek yang kemerah-merahan, menggunakan filter yang berwarna merah. Warnanya ini, ada merah, biru, kuning, hijau. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tudung lensa, podungnya. Nah, kayak gini. Lensanya kan di depan, yang kayak gini. Kemudian ada totop pas ini, bukan totop ya. Bukan tutup lensa, tudung lensa. Menutup lensa. Kalau dipakai di sini, ya nggak akan kelihatan nanti. Karena lensanya tertutup. Ini namanya tudung lensa. Tudung lensa itu digunakan untuk apa, Pak? Nah, tudung lensa itu diperlukan saat mau menghambat arah datangnya cahaya. Jadi kalau nggak ada lensa kan cahaya masuk ke sini lah. Kalau ada cahaya yang di dekat lensanya, pas dekat lensanya ini akan tertutup sama tudung lensa ini, sehingga cahaya yang masuk hanya dari sini saja objeknya, dari sini enggak. Sehingga gambar yang ditimbulkan itu nggak akan noise ya, nggak akan terang ya terangnya nanti. Itu nggak akan noise. Itu tudung lensa, alat bantu pemotretan. Kemudian selanjutnya adalah tripod dan monopod. Oh, kalau ini sudah paham kalian. Tripod yang kakinya 3, monopod yang 1. Nah, itu kegunaannya apa? Ada fungsinya apa? Fungsinya tripod itu digunakan sebagai menopang, menopang lensa atau menopang kamera penyangga. Itu sehingga tidak ada yang namanya shaking, nggak ada guncangan. Jadi sotek apa kameranya nggak gerak-gerak nanti di sini. Kemudian yang ketiga ini adalah kabel release, kabel. Nah, kabel set. Yang ini hubungannya dengan apa namanya? Yang kita meja itu saat kita mengambil gambar dengan tombol anu itu, tombol shutter ya. Tombol kita pecet. Nah, jadi kalau tombol yang kita PC ada di sini sehingga kegunaan yang tombol shutter biasanya kan kalau kita mau ambil gambar ditekan tombol shutternya takut ada yang kegoyang bergerak sehingga gambarnya nanti akan kabur. Nah, kalau ada di sini kita tinggal pencet di sini, yang sini kameranya nggak akan gerak. Sama halnya dengan tripod tadi. Ya, menghindari goncangan di sini. Kalau ini goncangan dari sisi kamera dan sebagainya. Kalau ini goncangan saat kita menekan tombol shutter di sini. Tombol shutter saat tombol saya mau kita ambil gambarnya kan harus di tombol shutter dulu ditekan. Baru gambarnya itu bisa dijepret. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah background.
Nah, background sama stand background. Backgroundnya ya ini, ya, backgroundnya yang warna abu-abu ini. Kalau sini putih. Stand backgroundnya adalah penyangganya di sini. Nah, penyangga ya maleta epakoh gitu. Harus ada penyangganya. Jadi mau ganti background tinggal tinggal ini ditutup, dibuka background yang diinginkan. Seperti itu. Stand background penyangganya. Nah, di sini. Sekarang kita masuk kepada alat bantu dalam pencahayaan. Jadi biar tak redup, meletak kun ngekui flash meloloh, itu ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah biasanya flash ada nanti. Flash. Nah, ini. Sekarang kita masuk di sini dulu. Di modul itu sudah ada contohnya sama fungsinya untuk apa sudah ada. Ya, tinggal dipelajari saja. Nah, ini. Yang pertama kita adalah kabel sinkro. Yang ini kan namanya kabel sinkro. Kabel sinkro itu untuk digunakan membantu menyalakan flash tambahan, menghubungkan dari cahaya tambahan ke bodi kamera. Cahaya tambahan misalkan ini bergandengan dengan alat bantu kayak di sini. Ini kan deki, ini manjapnya kemana? Ada ini nanti kabel sinkronya, ya, dari alat bantu kemudian kepada kameranya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah holder atau bracket. Jika kita merasa perlu menggunakan flash tambahan, maka ini digunakan juga. Ini sebagai penyangga flash tambahan. Ya, penggunaannya sama, dipasang pada bodi kamera. Jadi ada flash misalkan, flash ada di sini kameranya, sini flashnya. Ya, flashnya taruh sini, sini kamera. Penyangganya, holdernya di sini. Kemudian strobo. Nah, selanjutnya strobo. Strobo itu adalah hampir mirip dengan flash, tapi bentuknya lebih besar dan cahayanya juga lebih besar. Strobo. Sini. Nah, kemudian strobo ini nanti perlu ada yang namanya ini AC surf, ya. Ada sejenis payung di sini. Strobo ya. Strobo sama ini. Ini strobonya, ini AC surf-nya ya. Kenapa harus menggunakan payung? Ini untuk apa namanya? Menyebar. Nah, untuk cahaya itu bisa menyebar dari pantulan payung ini akan cahaya kan menyebar seperti itu. Kemudian snot untuk mengarahkan cahaya pada satu titik agar tidak menyebar atau terpusat. Biasanya untuk snot ini pemotretan yang bersifat indoor biasanya. Jadi memfokuskan cahaya pada satu titik agar tidak terpusat, agar tidak menyebar cahaya itu. Kemudian yang sering dipakai ini payung reflektor, kemudian reflektornya sendiri, sama softbox itu biasanya yang sering digunakan. Sama gunanya untuk menambah kapasitas cahaya yang masuk. Contoh, nah kayak gini. Nah, ini ada objek. Ini yang dipakai adalah softbox di sini. Ini namanya softbox. Itu ya. Kalau di sini nanti di lebih terangin, di sini diredupin, maka yang terlihat
terangi sebelah sini nanti. Softbox. Sering digunakan softbox itu. Kemudian ini menggunakan filter. Nah, sama. Honeycomb kayak yang burung apa ini? Kayak yang sarang lebah itu. Ciri-cirinya honeycomb ini. Kemudian line stand, penyangganya. Kangenah. Kemudian flash meter lah ini. Jadi fotografer itu biasanya digunakan yang dipegang flash meter. Di sini ini kalau ini flash kenal kalian kalau dengan hal ini sudah kalian ya. Yang flash meter. Ini untuk mengatur kalau ini flash ini kan ceket di kameranya atau ceket di lampunya misalkan. Ya, kalau ini nanti kalau ini sinkron keduanya misalkan. Jadi kalian mengaturnya nggak perlu ke sini langsung di sini juga. Itu di flash meter ya. Untuk mengetahui seberapa akurat dari pencahayaan itu sendiri. Sini flash meter. Kemudian yang selanjutnya ini infrared sender. Mengirimkan sinar infrared untuk memancing nyala flash atau lampu studio. Kemudian ada trigger di sini untuk menyalakan flash dengan gelombang elektro. Tuh. Save unit ini hampir sama dengan flash, ya, hampir sama dengan flash ini atau grid. Ini sama, menangkap cahaya. Sama-sama menangkap cahaya juga di sini. Namanya sudah alat bantu pencahayaan. Tapi yang sering kita temui itu yang lumrah flash bleed, flash meter, kemudian payung, strobo, kemudian softbox di sini. Ya, ini hampir sama sebenarnya, tapi ini di dalam ini ada lampunya disaring oleh ini softbox. Makanya box di sini ya, untuk penyaringnya. Kalau reflektor itu lebih apa namanya? Lebih sering digunakan pada yang kamera yang outdoor di luar ruangan. Biasanya yang untuk penggunaan selain foto video menggunakan reflektor itu untuk memantulkan cahaya sebenarnya. Jadi gitu ya. Karena kan fotografi kan cahaya yang dipakai. Misalkan nanti kalian potretnya malam-malam di luar ruangan ya, potretnya malam-malam, tapi kalian butuh cahaya yang banyak. Masa iya pas nunggu esok hari kan enggak? Maka perlu alat bantu di sini, albatrosnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di KD 3.11 ini mengenai jenis-jenis kamera, kemudian sama alat bantu fotografi. Tadi jenis-jenis kamera berdasarkan bidikannya, kemudian berdasarkan media penyimpanan, sama yang sering digunakan dalam dunia fotografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan kalian komen di Google Class sebagaimana biasanya ya. Baik, selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.